Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih dapat bertatap muka lagi dalam rangka kajian bab akhir zaman. Kali ini kita akan membahas, mungkinkah Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk dari Allah, akan muncul dari Indonesia. Dan ini adalah suatu bahasan penting, di mana nanti ada alasan-alasan mengapa kok dari Indonesia. Penghubung tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar itu diutusnya Al-Mahdi. Dalam sebuah riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap 100 tahun orang yang memperbaharui ajaran agama mereka. Jadi Allah masih mengutus setiap di penghujung 100 tahun adalah utusan Allah, tapi bukan sebagai nabi ataupun rasul, tapi mujaddid. Jadi Rasul itu diutuskan membawa risalah, sebagaimana Rasul artinya pembawa risalah. Nah, setelah risalah itu sudah sempurna, yaitu Islam yang dibawa Nabi Muhammad, itu sudah tidak ada lagi Rasul. Yang ada hanya mujaddid. Artinya apa? Mujaddid yaitu pembaharu agama, yang memperbaharui agama sebelumnya. Jadi artinya Al-Mahdi adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Antara Al-Mahdi dan Nabi serta Rasul adalah sama-sama utusan Allah. Nabi dan Rasul diutus membawa risalah, sedangkan Al-Mahdi diutus memperbaharui risalah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan juga Rasul terakhir yang diutus Allah dalam menyempurnakan risalahnya. Jadi Al-Mahdi tidak membawa risalah baru atau ajaran baru, melainkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Itu. Jadi utusan setelah berakhirnya masa kenabian dan kerasulan itu masih tetap berlanjut, tetapi namanya bukan sebagai pembawa risalah, tetapi memperbaharui risalah. Jadi bukan nabi dan juga bukan rasul, tetapi mujaddid. Itu poin pertamanya. Nah, kita akan bahas hadis lagi. Sabda Nabi SAW, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Ya, diislahkan. Diislahkan itu apa artinya? Dipandaikan. Ya, dipandaikan. Diberi jalan, diberi petunjuk, diberi furqan. Itu namanya islah, dipandaikan oleh Allah, bukan dipandaikan oleh manusia. Itu yang jelas. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu dipandaikan, mendapatkan wahyu, sedangkan mujaddid atau Al-Mahdi ini itu dipandaikan dalam memahami dan mengetahui risalah yang sebelumnya. Nah, islah adalah proses seseorang mendapat petunjuk dari Allah atau menjadi Al-Mahdi. Sebelum islah, Muhammad bin Abdullah ini tidak tahu kalau dia adalah Al-Mahdi, nggak tahu dia itu siapa, nggak tahu. Tapi setelah islah dia baru mengetahui, karena islah adalah proses seseorang yang tidak mengetahui apapun, yang tidak mengetahui bab agama, mengetahui bab akidah, mengetahui bab Islam, tauhid dan lain-lain, dipandaikan oleh Allah dalam hal memahami dan mengetahui ajarannya. Jadi sebelum dia diislah, dia masih tetap sebagai Muhammad. Tetapi setelah dia diislahkan, baru dia menjadi Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu artinya orang yang membawa petunjuk. Jadi Nabi dan Rasul seluruhnya dahulu adalah Al-Mahdi, yaitu pembawa petunjuk. Tetapi dahulu membawa petunjuk itu adalah risalah, tetapi hari ini dia lebih kepada memperbaharui risalah. Ia dipandaikan dan diperbaiki oleh Allah, di mana ia mendapatkan hidayah, furqan dan al-haq. Yang dengan petunjuk itu Al-Mahdi menyatukan umat muslim
dan menjawab khilafiyah atau perbedaan pendapat antar ulama dan umat serta mengurai benang perselisihan. Sedangkan baiat paksa adalah proses Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah dipaksa menjadi pemimpin atau menjadi imam, maka tersebutlah Imam Mahdi. Maka dua kondisi ini yang kondisi berbeda, ya kan? Yang satu islah adalah proses Muhammad bin Abdullah menjadi Al-Mahdi, sedangkan pembayatan paksa oleh para ulama, kata imam dulu, itu adalah proses Al-Mahdi menjadi Imam Mahdi. Jadi kita nggak bisa mentafsirkan namanya Al-Mahdi itu melebihi Nabi dan Rasul. Ya, di sini dikatakan Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Apakah cukup Al-Mahdi memahami dan mengetahui Al-Quran dan sunnahnya hanya satu malam? Malam di sini itu bisa diartikan panjang. Enggak cuma satu malam. Sekarang malam Selasa, besok Selasa udah jadi. Tidak. Tapi malam di sini artinya adalah malam-malam di mana Al-Qur'an dijelasin di dalam di mana Al-Qur'an dijelasin di dalam Quran bahwasanya Al-Qur'an adalah penerangan bagi seluruh manusia. Ketika manusia tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman, maka akan bersifat kegelapan. Karena apa? Ketika orang jauh daripada Quran, hidupnya gelap. Maka di sini, di saat umat manusia jauh dari Quran, di saat gelap, ya, gelap gulita, nggak ada yang tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Makanya umat terpecah belah menjadi berfirqah-firqah, bergolong-golong menjadi puluhan golongan. Di situ Allah mengutus seseorang yang dipandaikan dalam kegelapan di situ, yang bisa mengurai benang perselisihan, yang bisa menunjukkan yang hak dari yang batil, yang bisa menunjukkan yang baik dari yang buruk. Itu artinya seperti itu. Jadi dalam proses bisa jadi panjang dalam suatu malam. Jadi kalau kita artikan dalam satu malam saja, Nabi Muhammad menerima wahyu dari umur 40 tahun sampai dengan terakhir wahyu terakhir yang dia terima berapa puluh tahun? 23 tahun sekitar itu. Apakah Al-Mahdi melebihi Nabi dan Rasul, melebihi Nabi Muhammad? Gak bisa. Al-Mahdi adalah sosok biasa, manusia biasa seperti kita, hanya saja dia diutus, diberi pengetahuan oleh Allah, sehingga dengan ilmunya dia bisa mengurai benang perselisihan. Itu di situ. Makanya dua keadaan ini yang membedakan, ya. Jadi islah adalah proses seseorang itu mendapat petunjuk atau menjadi Al-Mahdi, sedangkan pembayatan paksa adalah proses Al-Mahdi menjadi imam atau orang yang dipandaikan itu menjadi pemimpin. Jelas ya? Selanjutnya, umat tidak bisa menentukan pilihan Allah. Hanya satu yang sahih dalam mengenal Nabi dan Rasul, yaitu setelah mereka mendapatkan wahyu. Begitupun Al-Mahdi, tidak ada yang sahih dalam menentukan si Fulan bin Fulan adalah Al-Mahdi kecuali petunjuk yang dia bawa. Hari ini banyak pemahaman di luar sana yang mengatakan, istilahnya, hanya karena kemiripan fisik, kemiripan nama dan kemiripan nama orang tuanya, serta mukanya, hidungnya, giginya, rambutnya, semua itu menjadi menjadi syarat dipaksanya seseorang itu menjadi Al-Mahdi yang kemudian baru Allah mengislahkan. Ini keliru. Kenapa keliru? Seseorang yang telah diislahkan atau dipandaikan oleh Allah membawa petunjuk sebagai penjelas Al-Quran dan Sunnah, sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Petunjuk dan furqan itulah satu-satunya yang sahih dalam mengenal sosok Al-Mahdi. Kekeliruannya adalah tidak ada Nabi dan Rasul yang dipilih oleh manusia yang kemudian Allah memberikan wahyu. Titik. Jadi tidak ada kabar
yang mana menerangkan bahwasanya Al-Mahdi itu dipilih oleh manusia, dipilih oleh ulama yang kemudian Allah memberikan petunjuk. Jadi seakan-akan kehendak manusia mendahului kehendak Allah. Jadi yang jelas sunatullah itu berlaku. Allah yang memilih dia, baru kemudian manusia yang terpaksa ataupun sukarela mengikuti. Sebagaimana zaman Nabi dahulu banyak yang mengaku Nabi, tetapi pada akhirnya hanya Muhammad SAW yang membawa Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk dan furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu sebagai satu-satunya bukti yang sahih bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Seandainya Nabi Muhammad tidak membawa Al-Quran, apakah cukup bukti kalau dia adalah Muhammad terus dipaksa menjadi Nabi, terus Allah memberi wahyu? Dari rentetan peristiwa seseorang itu diislahkan dan dibaiat paksa adalah sebagaimana sunnatullah itu berlaku. Nabi dan Rasul diutus membawa syariat, bukan hanya membawa figur. Begitupun Al-Mahdi tidak mungkin hanya membawa figur seperti film-film superhero, yang nama dan kemiripan fisik adalah syarat utama ulama memaksa dan baiatnya, yang baru kemudian Allah mengislahkan. Apakah ini seperti ini pemahamannya? Hanya nama dan kemiripan fisik menjadi syarat ulama membaiat paksa dia menjadi imam. Ya, tetapi Allah lah yang berkehendak memilih dan memandaikannya sebagaimana Allah mengutus Nabi dan Rasul. Bukan manusia yang memilihnya, baru kemudian Allah memberi petunjuk dan mengangkatnya sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu adalah sunatullah yang pasti akan berlaku ya terhadap Al-Mahdi ini. Dia adalah utusan Allah, dia adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia lalu Allah mengislahkan. Maka kita akan membahas dari mana si Al-Mahdi muncul. Hari ini banyak spekulasi para ulama, dari Madinah, dari Mekah, dari timur, dari Khurasan, dari segala macam. Sebenarnya nggak penting dari mana dan mananya, tetapi yang terpenting yang kita tunggu sebenarnya petunjuk yang dia bawa. Umat Islam dahulu ya sebenarnya yang terpenting adalah Quran yang dibawa Nabi Muhammad. Enggak penting Nabi Muhammad dari Arab, dari Australia, dari mana segala macam, ya kan? Tapi yang terpenting adalah setelah Allah memberikan wahyu pada Nabi kita, setelah Allah memilih dia menjadi Rasul, kita wajib mengikutinya.